Selamat pagi semuanya. Kita masih berbicara mengenai filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophos. Philos yaitu cinta dan sophos itu adalah kebijaksanaan. Di dalam dunia hasanah berfilsafat atau pemikiran filsafat, filsafat belakangan ini atau beberapa lama setelah berkembangnya ilmu-ilmu sains dianggap spekulatif, eh, bahkan tidak bermanfaat. Sebelumnya ketika filsafat berhadapan dengan otoritas agama, filsafat diharamkan. Misalnya dalam tradisi abad pertengahan, Bapak Gereja juga mencurigai filsafat. Bahkan pemerintah di zaman Sokrates, malah di zaman Yunani kuno itu mencurigai Sokrates. Begitu juga di dalam tradisi filsafat Islam, filsafat disalahkan sebagai yang penyebab kesesatan berpikir, yang menyumbang terhadap kesesatan berpikir. Misalnya dalam kritik Al-Ghazali terhadap para filosof khususnya Ibnu Sina. Nah, jadi filsafat ini dianggap ilmu yang spekulatif. Ini tuduhan dari para pemikir positivisme. Khususnya ide ini digulirkan oleh Auguste Comte yang membagi tahapan tiga perkembangan pengetahuan itu. Ada tahapan teologis, metafisik, dan positifis. Nah, ada fase manusia menjalani hidupnya dipengaruhi oleh angan-angan, dianggap imajinasi mengenai dunia atas, mengenai dunia dewa-dewa. Itu sebagai suatu spekulasi mengenai hubungan dirinya dengan kekuatan di luar dirinya. Jadi manusia berusaha untuk memaknai kekuatan alam, bahkan kekuatan yang supranatural di luar dirinya. Bahkan manusia saat itu dianggap tidak bisa menjinakkan alam, tidak bisa mengimbangi kekuatan alam, sehingga sangat bergantung kepada alam, bahkan memaknai alam itu sebagai sebagai supranatural atau Tuhan. Nah, dari sini dipahami bahwa pemikiran manusia berhubungan dengan alam, kosmos, dan ada ketergantungan manusia terhadap kosmos, sehingga menjadi sangat penting tentang pemahaman mengenai hubungan dengan alam, bahkan dengan sang pencipta. Kemudian masa metafisik adalah di mana pemikiran spekulatif filsafat berkembang. Pemikiran mengenai kosmosentris di Yunani, mengenai prinsip atau bahan dasar dari alam semesta, kemudian prinsip yang melingkupi hukum alam semesta, juga prinsip-prinsip mengenai logika, terus cara pemurnian diri, katarsis. Kemudian selanjutnya adalah puncaknya dari peradaban sains itu adalah positivisme. Dengan positivisme segala rumusan kebenaran pengetahuan itu harus empirik, tepat waktu, harus mendayagunakan pikiran untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga ini menjadikan lahirlah revolusi industri. Revolusi industri yang menjadi salah satu patokan dari hadirnya kesadaran untuk produksi, kapitalisasi, penguasaan wilayah, juga penguasaan terhadap sumber daya alam. Nah, dari sini sains itu yang paling berguna lah. Dirumuskan bahwa di dalam sains itu perlu ada batasan. Misalnya jadi ada
psikologi berpisah dari filsafat, karena dulu di Yunani itu semua ilmu itu dikatakan filsafat atau filosof itu mewakili orang-orang yang bisa berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang itu di dalam rumusan orang-orang modern bahwa filsafat itu dikatakan memang induknya dari semua ilmu, tapi perkembangan dari ilmu itu harus spesifik, harus memiliki batasan. Ada objek material dan objek formalnya harus jelas. Maka lahirlah ada sosiologi, ilmu tentang manusia, masyarakat, sosius, perkawanan. Jadi ilmu ini harus bersifat empirik, terukur, bisa dijelaskan. Nah, dari sini sosiologi menganggap bahwa filsafat itu tidak spekulatif, normatif. Akhirnya perkembangan sains itu berkembang, ada fisika, geografi, biologi, dan ilmu yang lain itu basisnya harus empirik, terlihat sebagai bagian dari panca indera, harus terlihat, harus bisa dipikirkan dengan batasan dan mempunyai guna. Nah, di sini sudut pandang ontologisnya itu harus terlihat, harus terpikirkan karena terlihat, harus tersadari karena ia menjadi keseharian, menjadi suatu empirik. Jadi kesadaran manusia dibatasi oleh suatu batasan material, batasan ruang dan waktu, batasan terukur atau tidak terukur. Nah, dari sini lahirlah pemahaman mengenai materialisme. Ya, materialisme itu pada satu sisi dianggap memiliki kebenaran. Tapi ketika mereduksi segala kenyataan itu bersifat material, itu menjadi sesuatu kesalahan berpikir. Misalnya Whitehead mengkritik sains itu ketika mau memutlakkan materialisme atau mereduksi atau menyempitkan bahwa realitas itu bersifat material, segala-galanya material. Kesadaran itu karena relasi sel-sel otak, kemudian kesadaran itu karena adanya peristiwa fenomena yang bersifat fisik, material. Ini suatu dianggap metafisika yang membatasi kesadaran manusia. Nah, dari sini materialisme dianggap mereduksi kenyataan dan mereduksi metode. Jadi kesadaran manusia itu menjadi penting bagi kaum positivisme, dan tentu saja adalah pengalaman itu sangat penting. Dan objektif itulah dengan bahasa yang bersifat objektif. Nah, ketika pikiran diobjekkan, maka dia harus menemukan salah satu modusnya atau objeknya, yaitu otak. Jadi berkembanglah pemikiran mengenai neuroscience, kinerja otak, dipahami sel-selnya, relasi otak dengan bagaimana cara kerja, dipahami otak itu bisa membuat perubahan dalam gaya sikap manusia, kecenderungan untuk menyukai berbagai hal. Bahkan otak dianggap bisa menghasilkan suatu penjelasan mengenai ketuhanan. Kenapa orang yang bertuhan misalnya otaknya mengalami ada sedikit ada sedikit misalnya perbedaan dengan orang yang otaknya tidak mempercayai Tuhan gitu. Jadi otak ini misalnya ketika seseorang mengalami benturan di kepala sebelah kiri atau sebelah kanan, akan menyebabkan suatu perilaku hal seperti senang selingkuh atau senang bertuhan gitu.
senang mempercayai ilmu agama karena ada kerusakan otak gitu. Ada kerusakan otaknya atau memang punya kecenderungan seperti ini. Itu orientasi dari neuroscience untuk menjelaskan tentang berasalnya suatu kesadaran itu karena dari otak gitu, otak tengah, otak bagian depan memiliki suatu fungsi untuk mengalami suatu perubahan dalam kesadaran. Jadi positivisme itu sangat senang dengan perlunya orientasi kepada pengetahuan yang terukur, bisa dipikirkan secara berulang, empiris, sehingga pemikiran mengenai filsafat dengan cara menjelaskan bahwa ini akal, ada akal pertama, akal kedua, akal ketiga, akal satu menghasilkan akal dua menghasilkan akal tiga, apa ini? Itu sebagai sesuatu yang spekulatif. Terus ada akal potensi, akal aktual, akal aktif, terus akal capaian atau akal mustafat. Ini sebagai sesuatu yang bersifat spekulatif. Terus ada jiwa hewani, jiwa sensitif, jiwa nabati atau jiwa vegetatif, dan ada jiwa intelek. Apa ini katanya? Tidak bersifat kepastian atau penggunaan dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, dari sana perkembangan filsafat itu dianggap tidak bisa menjawab tantangan modern. Nah, di sini para filosof juga menjadi tempat kritikan orang-orang sains. Nah, dari pemikiran mengenai kosmologi, sains sudah menciptakan pemikirannya. Kemudian tentang dimensi kemanusiaan, sosiologi berusaha untuk mengambil tempat penjelasan mengenai manusia dan masyarakat. Di dalam psikologi berusaha mengambil tempat tentang gejala tindakan manusia dan bagaimana menjelaskan tentang perilaku secara personal. Lalu apakah filsafat masih punya tempat untuk menjelaskan mengenai fenomena ontologi, epistemologi, dan aksiologi, berbicara tentang alam, berbicara mengenai rumus dan metodologi, dan juga berbicara mengenai manfaat. Filsafat akan selalu memiliki cara untuk memikirkan realitas. Pondasinya adalah itu. Filsafat akan berbicara mengenai segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada di dalam pikiran atau di luar pikiran. Filsafat akan selalu mencermati bagaimana manusia memperlakukan dirinya, memperlakukan masyarakat, dan bagaimana manusia itu merumuskan kebenarannya. Sehingga misalnya ketika ada kesadaran bahwa kita mereduksi kenyataan itu, kebenaran itu hanya milik Eropa atau milik orang-orang yang saintis, ini akan kita curigai. Karena filsafat berusaha untuk membuka dimensi tentang apakah kebenaran sains itu sebagai sesuatu yang mutlak. Jika mutlak, bagaimana kalau suatu saat akan mengalami sesuatu yang salah? Bukankah misalnya kita berbicara mengenai kosmos tentang astronomi misalnya, dulu Pluto dianggap sebagai
planet, tapi sekarang itu tidak dianggap planet. Juga tentang teori black hole itu juga sebagai suatu teoritis, itu sebagai suatu yang bersifat ada, tapi berawal dari suatu yang spekulasi juga. Nah, filsafat akan menyatakan apa dasar kita menyatakan bahwa ini black hole ini ada. Jika ada, berdasarkan apa dan berdasarkan rumusan pencapaian kebenaran tentang adanya itu sebagaimana gitu. Ya, dengan tahapan fisik, dengan mungkin dengan teleskop atau dengan teleskop atau dengan perhitungan, dan itu sebagai apakah itu bukan sebagai suatu yang spekulasi juga. Nah, di sana filsafat memang memiliki suatu tempat tersendiri di dalam pemikiran ilmu-ilmu yang lainnya. Dia akan terus mengawal semua ilmu, dia akan terus mengawal semua kecenderungan untuk merumuskan kebenaran, apakah